Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Puji Kejora. Sebuah kisah yang berjudul Lemari Rahasia Milik Ibu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku melompat lalu berguling ke bawah kaki Ahol. Makhluk kelelawar itu berusaha menggapai tubuhku dengan tangannya yang berkuku tajam dan menyatu dengan sayap. Aku berhasil menghindar dan meraih belati bermata 3 itu. Segera aku bangkit sembari mengacungkan belati dan bersiap untuk menyerang. Ahol terlihat murka. Matanya memerah dan ia berteriak sembari terbang ke atas. Secara tiba-tiba, makhluk itu menukik ke arahku. Tidak ingin terluka, aku berlari dan mencari tempat sembunyi. Di ujung sana terlihat sebuah kotak kayu yang cukup besar. Aku segera berlari ke sana dan bersembunyi. Akan tetapi Ahol berhasil mencengkeram punggung sebelum aku sempat bersembunyi. Makhluk itu membawaku terbang menembus atap yang terbuat dari kayu dan terbang rendah di lorong. Tanganku terus berusaha menggapai kaki Ahol yang mencengkeram punggungku untuk melukainya. Namun aku kesulitan hingga tiba-tiba Ahol melemparkan aku ke tanah yang menyebabkan aku jatuh berguling-guling. Makhluk itu terbang ke atas dan kembali menukik ke arahku. Kali ini aku menghadapinya dan tidak boleh lari lagi. Makhluk itu kian dekat dan aku semakin mempertajam mata untuk melemparkan belati di tanganku agar tepat mengenai jantung Ahol. Pekik Ahol sembari mempercepat gerakan terbangnya. Aku melempar belati ke arah Ahol. Belati itu sejenak berputar-putar sebelum akhirnya menancap tepat di jantung makhluk kelelawar raksasa itu. Ahol tumbang ke tanah dan menggelepar. Meskipun ia tampak masih bisa bergerak, tapi ia lemah. Sesekali berusaha bangkit, namun tiba-tiba sebuah percikan api keluar dari belati yang masih menancap itu. Ahol mengerang kesakitan saat api itu semakin lama, semakin besar dan melahap habis tubuhnya. Makhluk kelelawar itu terbakar hebat. Seketika aroma busuk daging terpanggang memenuhi rongga hidung. Untuk sejenak aku terdiam melihat Ahol terbakar sampai jadi abu. Aku beranjak mendekat ke arah Ahol yang sudah jadi abu. Meraih belati yang tergeletak di antara abu si Ahol, lalu menyelipkannya di pinggang. Sekarang aku harus mencari keberadaan Amel. Dengan mengendap-endap, aku berjalan di lorong untuk mencari ruangan Amel. Aku kembali masuk ke lorong dengan tubuh merapat ke dinding. Mataku terus mengawasi keadaan. Sedangkan tanganku waspada dengan menggenggam erat belati di pinggang. Saat berada di ujung lorong, tiba-tiba satu makhluk penjaga dengan tombak di tangannya lewat. Awalnya ia tidak menyadari keberadaanku hingga tidak sengaja aku menginjak sebuah ranting yang entah sejak kapan tiba-tiba sudah ada di bawah kaki. Makhluk itu menoleh dan seketika melihatku. Penyusup, penyusup, ada penyusup. Aku melompat ke arahnya yang justru sibuk berteriak dan bukannya melawan. Sikap kurang waspadanya membuatku mudah meraih kepalanya, lalu menggorok leher makhluk setengah kambing itu dengan mudah. Penjaga itu tergeletak di tanah dengan darah mengenang. Aku melangkahi mayat makhluk terkutuk itu dan kembali melangkah. Terdengar derap kaki yang begitu banyak menuju ke arahku. Pasti mereka para penjaga lain yang datang karena teriakan penjaga yang tadi sudah kulenyapkan. Bayangan penjaga yang berbaris terlihat di dinding yang ada di depanku. Segera aku menyelinap ke salah satu celah dinding lorong yang lembab. Penjaga-penjaga itu sama sekali tidak melihatku dan terus saja berjalan lurus hingga mereka menemukan jasad penjaga yang tergeletak di tanah. Aku segera keluar dari celah lalu beranjak. Sayangnya salah satu dari mereka melihatku. Itu dia, penyusupnya, tangkap! Suara riuh penjaga yang berteriak menyuruhku berhenti seketika menggema di seluruh lorong. Aku tidak mengindahkan teriakan mereka dan terus berlari hingga aku melihat beberapa pintu berjajar di lorong.
Sejenak aku berdiri di depan salah satu pintu dan segera mendobrak masuk saat terdengar suara riuh penjaga yang semakin dekat. Aku mengganjal pintu itu dengan meja yang ada di sisi pintu. Sepertinya masih kurang kalau hanya meja. Aku berlari ke arah lemari kayu lalu mendorongnya sampai menutup keseluruhan pintu. "Siapa kamu?" Suara perempuan berteriak di belakangku. Aku berbalik dan melihat gadis berkebaya merah yang selama ini aku cari. "Amel, kakak!" Ia terkejut. "Syukurlah, akhirnya aku menemukanmu, Mel." Aku mendekat ke arah Amel, tapi adikku justru mundur ketakutan. "Jangan mendekat." "Kenapa? Ini aku Peter, kakakmu." "Pergi, keluar dari sini." Aku berlari meraih lengan Amel dan mengguncang bahunya. "Sadar Amel, ini aku Peter." Sejenak Amel melirik ke arah pintu lalu mendorongku hingga terjatuh. Meskipun terkejut, tapi aku mencoba untuk bangkit. "Tolong, pergi dari sini, Kak. Aku gak mau terjadi apa-apa sama kakak." "Aku akan pergi kalau kau juga ikut aku pergi." "Enggak, Kak." Amel menggeleng. "Kenapa? Aku melewati semua rintangan hanya demi kamu, Amel. Ayo, kita pulang." Aku kembali meraih kedua lengannya. "Aku mohon." Tiba-tiba Amel menitikkan air mata seraya menggeleng lemah. Ia menangis. "Untuk apa? Untuk apa aku kembali jika mama yang menginginkan semua ini?" Cengkraman tanganku di lengan Amel mengendur. "Mama? Mana mungkin mama tega melakukan ini pada anaknya? Ini gak mungkin." "Kamu jangan sembarangan ngomong, Amel." "Aku gak sembarangan ngomong. Ini memang kenyataan. Demi kehidupannya sendiri, mama tega menyerahkan aku pada makhluk terkutuk itu." "Cukup, Amel. Mama gak mungkin seperti itu. Otakmu pasti sudah dipengaruhi setan laknat itu." Amel tersenyum dalam tangisnya. Ia lalu beranjak duduk di tepi ranjang. Aku mengulurkan tangan. "Ayo, kita pergi dari sini, Amel. Kita kembali ke rumah." Gadis itu memejamkan mata lalu melengos. "Silakan kakak pulang sendiri. Aku tetap di sini." Entah apa yang ada di pikiran Amel, padahal aku sudah bersusah payah menyelamatkannya. Melewati bermacam rintangan demi dirinya, bahkan sampai bertaruh nyawa untuknya. Akan tetapi sepertinya pengorbananku sia-sia. Aku merapatkan tubuh di dinding, lalu merosot ke bawah. Aku terduduk di lantai lalu menenggelamkan wajahku di antara lutut dan tangan kiri sambil memegang belati di tangan kanan. "Aku gak tahu lagi harus gimana, Amel. Aku lelah." "Maafkan aku, Kak. Tapi aku mohon pergilah." Aku menghela nafas panjang lalu mendongak. "Tapi kenapa, Mel? Aku sudah bertaruh nyawa hanya demi membawamu pulang." Amel bangkit mendekat. Ia meraih kedua tanganku lalu menciumnya. Setitik air mata jatuh di kedua tanganku. "Maaf, Kak. Tapi semua ini aku lakukan demi kakak. Demi keselamatan kakak. Pergilah, Kak." Ia mengeratkan genggaman tangannya. Saat kami saling memandang dalam diam, tiba-tiba meja dan lemari yang mengganjal pintu terpental, lalu pintu terbuka lebar. Beberapa makhluk penjaga terlihat memandang kami dengan penuh amarah. Salah satu dari mereka masuk, mencengkram lengan Amel dan memaksa adikku untuk bangkit. Penjaga lainnya meraih lenganku dan menarikku agar menjauh dari Amel. "Lepas, jangan berani-berani kalian menyentuh adikku." Amel terlihat hanya diam dan pasrah saat para penjaga memeganginya. Bahkan ia menurut saja saat mereka membawanya keluar kamar. "Amel, berhenti, Amel!" Gadis itu sejenak menoleh dengan air mata menitik di pipinya. Aku berusaha untuk melepaskan diri, namun sebuah pukulan di tengkuk membuat penglihatanku mendadak buram lalu gelap. Aku terbangun dengan kaki dan tangan yang terikat di sebuah tiang. Di bawah kakiku terkumpul kayu-kayu yang tersusun bersama dengan jerami. Di depanku jalan setapak yang menuju ke singgasana si makhluk berkepala kambing. Aku terikat di seberang singgasana. Jauh di ujung seberang sana ada sebuah lorong yang sangat gelap. Lorong berbentuk lingkaran yang sepertinya sama dengan lorong yang ada di Goa Ratu Sukma. Antasena keluar dari lorong tersebut dengan wujudnya sebagai manusia setengah ular bersisik merah kehitaman. "Berhenti Antasena, lari!" Manusia setengah ular itu menoleh ke arahku. Bukannya mengikuti saranku, ia malah terus menggeliat ke depan singgasana. Tiba-tiba keluar asap tebal dari bawah singgasana. Asap itu membumbung tinggi sampai akhirnya membentuk sebuah tubuh manusia berkepala kambing dengan dua tanduk melengkung ke belakang. "Salam hormat dariku, Tuan Satan yang agung." Antasena membungkukkan sedikit tubuhnya dengan tangan kanan yang ia letakkan di dada kiri.
Antasena, kau! Makhluk setengah ular itu melirikku dengan kepala yang masih menunduk. Maafkan aku, Peter. Ia kembali menunduk di depan Satan. Ada rasa sesak saat tahu Antasena bagian dari pengikut Satan. Sakit karena aku merasa telah dikhianati. Peter, ternyata kau sangat mudah dikelabui. Satan berucap sambil tertawa. Kenapa Antasena? Kenapa? Antasena masih menunduk dan tidak berani memandang ke arahku. Apa kau tidak tahu kalau dia mendapatkan kekuatannya kembali itu karena aku? Makhluk terkutuk itu melayang mendekat. Antasena adalah pengikut setiaku. Akulah penyelamat baginya saat sudah hampir mati. Aku juga yang mengembalikan semua kekuatannya yang hilang. Aku menatap Antasena. Benar itu Antasena. Jawab. Antasena menatapku sembari mengangguk. Tidak ada sepatah kata pun yang ia ucapkan. Perjanjiannya, aku mengembalikan semua miliknya asal dia mau membawamu ke sini. Lagi-lagi Satan tertawa. Aku menatap Antasena tidak percaya. Kukira dia makhluk yang berbeda. Nyatanya sama saja. Antasena tetaplah makhluk setengah manusia. Dia siluman, makhluk yang rendah sama dengan setan. Bodohnya aku yang terperdaya oleh kebaikannya. Sally dan Amel digiring keluar dari lorong dengan tangan terikat. Di belakang mereka, sosok penjaga mengacungkan tombak. Sally, Amel. Mereka menoleh ke arahku namun hanya diam. Aku berusaha melepaskan diri dari ikatan ini, tapi ikatan ini sangat kuat. Kau tidak akan bisa lepas, Peter. Usahamu sia-sia. Makhluk hina itu berucap sinis. Ia melesat cepat ke atas singgasana, lalu duduk di sana dengan angkuh. Pantas saja Tuhan menendangnya dari surga. Makhluk sombong sepertinya memang hanya pantas di neraka. Aku teringat dengan belati yang seharusnya ada di tanganku. Sayangnya kini belati itu entah kemana. Sial, kenapa aku justru terjebak di sini? Bagaimana aku menyelamatkan Amel dan Sally jika aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri? Antasena, kau berhasil membawa Peter ke hadapanku. Kini manusia lemah itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku tidak membutuhkannya lagi. Karena apa yang aku butuhkan sudah aku dapatkan. Satan itu mengulurkan tangan kanannya yang tiba-tiba mengeluarkan asap. Perlahan asap itu berubah menjadi belati bermata 3 milikku. Ya, itu belatiku. Bagaimana bisa belati itu ada padanya? Berikan perintah padaku, Tuanku. Habisi saja dia. Antasena sedikit tersentak lalu menoleh ke arahku. Sally dan Amel terlihat menggeleng cepat dengan mulut terbungkam. Sepertinya mulut mereka sengaja dibungkam. Manusia setengah ular itu menggeliatkan tubuhnya mendekatiku. Perlahan tapi pasti Antasena kian mendekat. Aku menatapnya penuh kebencian. Setelah apa yang kami lewati bersama, ternyata semua hanya kepalsuan. Kini Antasena sudah berada di depanku dan menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kuartikan. Ekornya yang besar dan panjang mulai terangkat dan mengarah kepadaku. Lakukan saja Antasena, bukankah ini yang kau inginkan? Ia menyunggingkan senyum sinis kepadaku, entah apa yang ada di pikirannya. Kau siap mati, Peter. Aku tidak menjawab dan lebih memilih memalingkan wajahku darinya. Antasena menaikkan lagi ekornya, hingga ujung dari ekor tersebut mengenai wajah. Kau tahu, Peter, aku melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan kekuatanku kembali dan membalas dendam. Rasa sakit karena dikhianati itu yang membuatku mau tidak mau menerima tawaran setan. Kau sendiri pengkhianat, Antasena. Ekor Antasena tiba-tiba bergerak menampar pipiku. Jangan pernah bilang aku pengkhianat. Dasar pengkhianat, makhluk rendah, munafik. Mata Antasena memerah karena marah. Ekornya terangkat tinggi sekali. Lalu tanpa aba-aba, ekor itu melesat ke arahku. Takut. Aku sungguh takut saat ekor itu terlihat semakin mendekat. Sengaja aku memejamkan mata untuk menahan rasa sakit yang nantinya akan aku rasakan. Beberapa detik aku tidak kunjung merasa sakit. Justru aku merasa ikatanku terlepas. Kurang ajar. Seketika aku membuka mata karena mendengar teriakan Satan. Rupanya Antasena mengarahkan ekornya untuk membuka ikatanku dan mengibas Satan hingga terjungkal. Belati yang tadi ada di tangannya jatuh di bawah singgasana. Kau... Antasena menoleh ke arahku. Jangan pernah panggil aku pengkhianat.
Aku mengangguk. Antasena melilit lalu melemparkan aku ke arah Sally dan Amel. Penjaga yang ada di belakang mereka beralih mengepungku. Tanpa basa-basi, aku langsung menarik salah satu tombak penjaga yang mengacung padaku dan melawan mereka satu persatu. Di sela perlawanan, aku melepaskan ikatan Sally dan Amel dengan ujung tombak. Sally sigap meraih tombak yang ada di bawah kakinya, lalu membawa Amel menepi. "Kau tunggu di sini, Amel. Aku akan membantu Peter," teriak Sally. Aku fokus mengajar para penjaga yang terus menyerang, sementara Antasena terlihat menyerang Satan membabi buta. "Makhluk tidak tahu terima kasih," ujar Satan sembari bangkit dan mengulurkan tangan yang tiba-tiba saja mengeluarkan api yang sangat besar. Api itu hampir saja menyambar tubuh Antasena. Beruntungnya Antasena sigap menghindar, namun Satan mengulurkan tangan satunya lagi dan mengeluarkan api juga dari tangannya. Antasena terus menghindar, lalu dengan penuh amarah melilit tubuh Satan. "Beraninya kau!" Satan berteriak saat Antasena terlihat mengencangkan lilitan. "Aku tahu, kau yang membisikkan bisikan jahat pada Sukma agar melenyapkan aku. Itu sudah tugasku. Tuhan pun mengizinkan aku untuk membawa makhluk-makhluk lemah seperti kalian ikut bersamaku di neraka yang kekal." Aku melihat Antasena semakin melilit Satan, sementara aku dan Sally terus melawan sang penjaga yang kini hanya tinggal beberapa. Satu penjaga terakhir hampir saja melukaiku. Beruntung Sally sigap dan langsung menancapkan pisaunya di dada si penjaga hingga ambruk. Aku, Sally, dan Antasena menoleh ke arah Amel yang tadi merapat di dinding yang ada di belakangku. "Amel, Amel!" Aku berteriak saat sadar ia sudah tidak ada di tempatnya. "Kakak!" Suara Amel menggema di seluruh ruangan. Rupanya tubuh Amel melayang di atas jurang yang berkobar. "Amel!" Antasena melepas tubuh Satan dan mengulurkan ekornya untuk meraih tubuh Amel. Akan tetapi, saat ekornya menyeberangi jurang itu, tiba-tiba api besar menyambar dari bawah. "Kakak, tolong!" teriak Amel lagi. "Kurang ajar!" Aku berlari ke arah Satan berniat menusuknya dengan tombak. Sayangnya aku lupa kalau ia adalah setan yang terkutuk. Tanpa harus menyentuhku, ia berhasil membuat tubuhku mendadak melayang tinggi. Rasa sakit menyerang leher hingga aku tidak bisa bernapas. Wajahku membeku karena oksigen yang tidak bisa masuk ke otak. Samar-samar, aku melihat Antasena mengibaskan ekornya ke arah Satan, lalu makhluk terkutuk itu pun tersungkur masuk ke kobaran api. "Tidak!" Tepat saat setan terjatuh, aku pun ikut jatuh ke tanah. Begitu juga dengan Amel yang melayang di atas kobaran api. Tubuhnya melesat cepat ke dalam jurang. "Amel, tidak!" Antasena menoleh lalu mengarahkan ekornya ke tubuh Amel yang meluncur ke bawah. Antasena meraih tubuh adikku tanpa menghiraukan kobaran api yang menyambar dari bawah mengenai ekornya. Pria setengah ular itu meringis menahan sakit demi menyelamatkan Amel. Beberapa kali kobaran api itu menyambar ekor Antasena hingga ekor itu terlihat gosong. Namun Antasena tetap bertahan dan membawa tubuh Amel ke tepi. Tepat saat tubuh Amel menyentuh tanah, Antasena ambruk dan berubah menjadi manusia. Aku berlari ke arah Amel dan memastikan adikku itu baik-baik saja. Sementara Sally mendekati Antasena yang terkulai lemas di tanah. Kakinya terluka dengan luka bakar yang hebat. "Antasena," ujarku mendekat. Sally meletakkan kepala Antasena di pangkuannya. "Bertahan Antasena, aku tahu kamu kuat." "Iya Antasena, maaf karena tadi aku sempat marah padamu." Aku meraih tangan Antasena dan menggenggamnya. Ia tersenyum. "Maafkan aku Peter, tadi aku hanya berpura-pura sambil menunggu kesempatan yang bagus untuk menyerang." "Antasena?" Amel ikut mendekati Antasena. Ia meletakkan tangannya di dada Antasena. "Terima kasih," ucap Amel. Antasena kembali tersenyum dan meraih tangan Amel lalu menggenggamnya erat. "Pulanglah bersama kakakmu. Dia sudah bertaruh nyawa hanya demi menyelamatkanmu." Antasena tersenyum lagi. Tiba-tiba nafasnya mulai tersegal. "Enggak, kamu gak boleh mati. Kamu gak boleh mati Antasena." "Kamu kuat Antasena. Kamu harus bertahan." "Aku senang di akhir hidup bisa melakukan hal yang baik. Setidaknya Tuhan akan sedikit meringankan hukumanku." "Jangan bicara seperti itu. Aku tahu kamu akan selamat." Aku menyemangati Antasena. Tiba-tiba suara tawa berat menggema di seluruh ruangan. Tawa ini, tawa milik Satan. Makhluk terkutuk itu melayang keluar dari jurang yang apinya terus berkobar. "Dasar makhluk lemah dan bodoh. Kalian pikir bisa menghancurkan aku begitu saja?
Kalian salah. Aku makhluk kuat, makhluk abadi. Tidak ada siapapun yang bisa menghancurkan ataupun melenyapkan aku. Ia mengulurkan kedua tangan dan mengeluarkan api dari kedua tangan yang mengarah pada kami itu. Antasena sedikit bangkit, mendorong tubuhku dan juga Sally, lalu menggunakan tubuhnya untuk melindungi Amel. Antasena berteriak kesakitan saat tubuhnya mulai ikut terbakar. Amel merangkak menjauh dari tubuh Antasena dan berlindung di balik sebuah celah dinding. Aku merangkak menuju ke singgasana berniat untuk meraih belati yang aku lihat terjatuh dan masuk ke sana. Tiba-tiba Satan mengarahkan salah satu tangannya hingga kobaran api itu hampir mengenai tubuhku. Secepat kilat aku mundur dan kembali bersama Sally. Antasena sudah tidak lagi berbentuk, tubuhnya habis menjadi abu yang mengepulkan asap. Amel terlihat mengintip dari balik celah batu dengan tubuh bergetar ketakutan. Kalian yang berani melawan akan aku buat seperti Antasena, makhluk yang tidak tahu terima kasih. Satan melayang mendekat lalu mencekikku. Aku sudah tidak membutuhkanmu, aku hanya membutuhkan belati itu. Dengan satu tangan ia melemparkan aku ke tanah. Aku berusaha bangkit sembari memegangi leher yang terasa sakit. Satan kembali melesat dan mencekikku. Ia juga mendorong tubuhku sampai ke tengah jurang berkobar. Kini aku melayang di atas jurang dengan leher tercekik. Makhluk rendah yang sombong, ujarku terbata. Sally merangkak perlahan menuju ke singgasana. Tangannya terulur ke bawah singgasana dan menggagap. Berani kau padaku. Tangan Satan semakin erat mencengkram leher hingga aku kembali merasakan wajah yang kian membeku. Sally terlihat masih menggapai di bawah singgasana. Sesaat kemudian Sally tersenyum lalu mengangkat tangan yang tadi masuk di bawah singgasana. Peter! Sally berteriak sembari melemparkan belati ke arahku. Satan menoleh lalu mengulurkan tangan satunya untuk menangkis belati yang melayang ke arahku. Belati itu pun jatuh dan patah menjadi dua. Ujung belati terlempar ke bawah kaki Sally dan gagangnya terlempar di dekat abu Antasena. Satan melemparkan aku ke tanah dengan penuh amarah. Aku jatuh berguling-guling sembari menahan sakit. Terlihat Sally meraih ujung belati dan menggenggamnya. Amel perlahan keluar dari balik celah dan memungut gagang belati. Gadis itu sekilas menatapku dan menatap gagang belati bergantian. Entah apa yang sedang mereka rencanakan, Amel menyembunyikan tangannya yang memegang gagang belati ke belakang tubuh. Makhluk jelek berkepala kambing, teriak Amel. Satan menoleh ke arah Amel dan melayang mendekat perlahan-lahan. Adikku terlihat sedikit panik, tapi ia tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Amel perlahan mundur sampai tubuhnya merapat ke dinding. Melihat Amel dalam bahaya, aku mencoba untuk bangkit. Makhluk jelek, aku gak takut sama kamu, teriak Sally. Satan menoleh. Kalian mau mempermainkan aku, Makhluk itu kini beralih mendekat ke arah Sally. Dasar pengecut, beraninya sama perempuan. Makhluk hina, makhluk terkutuk, makhluk jelek. Kami terus-terusan meluncurkan hinaan hingga Satan benar-benar marah. Matanya memerah, kedua tangannya kembali mengeluarkan api. Pengecut, beraninya pakai kekuatan. Sini, pakai tangan kosong. Aku tantang kamu. Kau menantangku. Ya, aku menantangmu. Satan tertawa lalu memadamkan api yang sudah berkobar di tangan, lalu merubah wujudnya menjadi manusia yang membawa pedang. Aku meraih tombak yang tergeletak di antara mayat para penjaga dan mengacungkannya ke arah Satan. Tubuhnya yang kekar membuatku sedikit goyah. Namun melihat Sally dan Amel yang menggenggam bagian belati yang patah, aku menjadi mantap. Satan mulai mengayunkan pedang ke arah lengan. Aku menghindar. Ia mengayunkan lagi ke arah kaki dan aku menangkisnya dengan gagang tombak. Begitu terus sampai akhirnya aku tumbang karena sabetan pedang di kaki. Tubuhku ambruk dengan kaki berlumuran darah. Satan mendekat dan mengayunkan lagi pedangnya, namun aku masih sanggup menangkisnya. Makhluk jelek, lawan aku kalau berani, teriak Sally. Satan membalik tubuhnya ke arah Sally dan bersiap menyerang. Ia menggenggam erat pedang di tangannya lalu berlari ke arah Sally. Sally hanya diam sembari menunggu Satan sampai di depannya. Tepat saat Satan sudah dekat dan pedangnya terayun, Sally menunduk lalu menancapkan potongan ujung belati di dada Satan. Dan setelah itu ia berlari ke arah Amel. Makhluk terkutuk itu memegangi dadanya lalu tersenyum. Hanya ini kemampuan kalian, dasar lemah.
ujarnya sembari berbalik memandang Sally dan Amel. Ia mengangkat kedua tangannya yang kembali mengobarkan api. Aku berusaha bangkit untuk menyelamatkan mereka. "Kakak!" Gadis itu melemparkan gagang belati bermata 3 padaku. Sejenak belati itu berputar-putar di udara sebelum akhirnya mendarat di tanganku. Aku berlari lalu melompat ke arah Satan. Makhluk itu hendak berbalik, namun aku berhasil menancapkan ujung belati di punggung sebelah kanan. Satan menghadap ke arahku dengan tangan siap menembakkan api. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Satan membeku sedikit demi sedikit. Pertama-tama kedua kakinya yang membeku, lalu naik ke pinggang dan terakhir sudah sampai dada. "Aku akan membalas kalian semua." Ia terus mengumpat sampai akhirnya ia terdiam karena seluruh tubuhnya membeku. Tidak lama setelah itu mendadak tubuh Satan meledak dan hancur berkeping-keping. Sally dan Amel berlari ke arahku lalu kami saling berpelukan. Aku menangkup wajah Amel yang terlihat kotor oleh debu dan air mata lalu memeluknya kembali. "Sebaiknya kita harus segera pergi dari sini." Aku dan Amel mengangguk. Baru saja aku meraih belati yang tergeletak di tanah, tiba-tiba tanah yang kami pijak bergetar hebat. Langit-langit pun mulai runtuh. Aku, Amel, dan Sally menutupi kepala dengan kedua tangan, sembari berjalan menyusuri jalan setapak yang diapit oleh jurang berkobar. Perlahan jalan setapak itu runtuh sedikit demi sedikit, hingga kami harus melompat jika tidak ingin jatuh ke dalam jurang api. Hampir sampai ke ujung saat tiba-tiba, Sally berteriak karena terperosok. Aku menyuruh Amel untuk segera ke tepi, sementara aku kembali menuju ke arah Sally yang bergelantungan dengan berpegangan pada patahan jalan. Aku segera tengkurap sembari mengulurkan tangan ke arah Sally. Sayangnya tanganku tidak terlalu panjang untuk bisa menggapai tubuh Sally. "Ulurkan tangan kamu, Sally." Gadis itu sejenak memandangku lalu memandang kobaran api di bawah kakinya. "Pergi, Peter. Jangan hiraukan aku. Kita datang kemari bersama-sama. Pulang juga harus sama-sama." Sally masih berusaha bertahan. Sesekali ia mempererat pegangannya. "Percaya padaku, Sally. Ulurkan tanganmu dan kita segera pergi dari sini." Gadis itu memejam lalu ia mengulurkan tangan kanannya yang terus gemetar. Patahan yang dijadikan pegangan oleh Sally mulai hancur. Sally menggeleng. "Pergi, Peter." Tepat saat patahan itu hancur, tubuh Sally meluncur bebas ke bawah. Aku segera memajukan badan dan meraih tangan Sally. Sayangnya, aku terlalu ke bawah sehingga aku justru tertarik dan hampir ikut jatuh. Beruntung ada yang memegangi kakiku. "Bertahan, Kak," teriak Amel. Gadis itu menarik kedua kakiku sedikit demi sedikit. Tubuhku mulai terangkat. Begitu pula dengan tubuh Sally. Saat dirasa kuat, aku menahan tubuhku sendiri, lalu menarik Sally untuk keluar dari jurang dan berhasil. Kami bertiga berbaring di jalan setapak dengan nafas terengah. "Terima kasih, Peter." Aku menggeleng. Bukan aku, tapi Amel. Sally menoleh ke arah Amel yang juga berbaring dengan nafas ngos-ngosan. "Sama-sama." Getaran di tempat ini semakin keras. Aku, Sally, dan Amel segera bangkit dan kembali berlari melompat-lompati jalan setapak yang sudah runtuh di sana-sini. Sampai di ujung jalan kami terus berlari ke depan. Beberapa kali kami harus jatuh karena getaran yang cukup hebat. Setelah beberapa menit berlari, kami melihat cahaya putih terang di depan sana. Aku menggenggam erat tangan Sally dan Amel saat kami semakin dekat dengan cahaya. Sejenak aku menatap Amel yang terlihat sumringah, melihat ada cahaya di sana. Sementara Sally, dia hanya tersenyum sembari terus menatapku. Tepat saat kami mencapai cahaya dan berdiri di tengah-tengah, mendadak tubuhku terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Cahaya yang mengenai tubuh kami itu membuat kami melayang-layang karena ringan, lalu berputar-putar sampai aku merasa mual. Kami mempererat pelukan saat merasa kepala kami tidak bisa diajak kompromi. Kami terus berputar dan berputar hingga tiba-tiba tubuh kami terhempas ke tanah. Seketika kami membuka mata perlahan. Kini kami sudah berada di tengah hutan. Aku ingat, hutan ini adalah hutan tempat rumah praktek kakek berada. Kami melepas pelukan lalu segera bangkit dan berjalan keluar dari hutan meskipun tertatih. Amel dan Sally memapahku ke rumah praktek kakek. Dan akhirnya aku bisa bernapas lega. "Masak apa sih, Mah? Dari tadi nggak kelar-kelar," ujarku sembari duduk di meja makan. "Merepet mulu. Bantuin kenapa?" Aku yang sedang meminum air mendadak tersedak sampai air dalam mulutku menyembur. Aku menoleh ke arah suara yang berasal dari pintu belakang. Rupanya ada Sally yang entah sejak kapan ada di sana. Kamu ngapain di situ?" "Bantuin ibu kamu lah."
Ia menjawab sembari masuk dan mendekati Mama yang sibuk di depan kompor. Iya Peter, Sally bantuin Mama masak. Oh, aku mengangguk. Pantesan gak selesai-selesai. Kamu nyindir? Sally melotot. Jadi kamu ngerasa kesindir? Baguslah kalau gitu. Gadis itu meraih sutil di dekat rak piring lalu mendekatiku. Tidak mau terjadi insiden yang menegangkan, aku memilih bangkit dari kursi dan lari. Sayangnya karena lari tanpa memperhatikan jalan, aku justru menabrak Amel yang datang dari luar sembari membawa telur mentah. Amel terpental, aku terjatuh di lantai dengan posisi tengkurap. Saat hendak bangkit, entah kenapa Sally ikut terjatuh tepat di atasku. Belum usai keterkejutanku, puluhan telur mendarat di tubuh kami. Peter, teriak Mama, Amel dan Sally bersamaan. Sial, seluruh tubuhku jadi bau amis karena terkena telur. Begitu juga Sally, rambutnya yang panjang dihiasi cangkang telur yang pecah. Ia menatapku dan aku menatapnya, lalu beberapa saat kemudian kami tertawa. Amel bangkit dan ikut tertawa. Bedanya, kami tertawa untuk mencairkan ketegangan, sementara Amel tertawa karena menertawakan kami yang terlihat konyol dengan hiasan telur pecah. Ayo Sally, silakan dimakan. Mama berujar sembari meletakkan sepiring nasi di depan Sally. Di meja makan sudah tersedia opor dan sambal goreng. Pantas saja Mama membutuhkan waktu lama untuk memasak semuanya. Setelah terkena telur pecah tadi, kami langsung membersihkan diri dan mengganti pakaian. Mama juga harus bekerja ekstra untuk membersihkan telur-telur yang terletak di lantai. Amis, tentu saja. Itulah mengapa aku harus mandi lagi. Aku meraih piring dan mengisinya dengan 2 centong nasi. Tanganku terulur hendak meraih ayam saat tiba-tiba pintu rumah kami ada yang mengetuk. Sejenak kami semua saling pandang. Biar aku yang buka, Mah. Amel bangkit dari kursi, lalu berjalan ke pintu. Terdengar suara kunci pintu yang terbuka lalu hening. Aku dan Sally saling pandang karena merasa curiga. Setelah Amel membuka pintu, tidak lagi terdengar suara apapun. Logikanya jika ada tamu, maka akan terdengar suara percakapan dari sini, karena jarak meja makan dan pintu utama tidak terlalu jauh. Aku dan Sally bangkit, Mama mengikuti kami di belakang. Langkah kaki kami terhenti saat melihat sosok di ambang pintu, tepatnya di depan Amel. Kau? Ujarku terbata. Aku memandang Sally yang masih mematung lalu perlahan memandangku. Tangan terulur untuk mengucek mata, tapi sosok itu masih ada di depan sana. Artinya, penglihatanku masih normal. Ada yang salah? Tanya sosok itu. Siapa Peter? Tanya Mama ketika sampai di dekat kami. Mama sama terkejutnya dengan kami, tubuhnya seketika mematung. Dengan sangat perlahan, aku menarik lengan Amel, sementara Sally meraih lengan Mama. Kenapa? Ujar sosok itu lagi. Perlahan sosok itu berubah menjadi kepulan asap hitam, dan dengan cepat melayang ke arah kami. Aku bergegas menutup pintu dan menarik Amel serta Mama masuk ke kamar. Kami semua bersembunyi di balik ranjang. Bagaimana dia bisa bangkit? Tidak, ini tidak mungkin. Kenapa dia kembali? Mama terlihat panik. Wanita yang sudah melahirkan aku itu memeluk Amel erat. Terlihat jelas kalau mereka berdua syok. Sally sejak tadi hanya diam. Ia selalu bersikap waspada, dimanapun dan kapanpun. Apalagi di saat seperti ini, tangannya terus memegangi pisau yang seolah tidak pernah lepas darinya. Peter, apa kau masih menyimpan belati itu? Aku mengangguk. Sally memintaku untuk mengambil belati yang kusimpan di kamar. Saat bangkit, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Sosok Satan berdiri di sana dengan senyum mengerikan. Matilah kalian semua, teriaknya memegahkan telinga. Satan menyemburkan api dari kedua tangannya tanpa memberi kami kesempatan untuk berlari. Tidak. Aku terbangun dengan nafas ngos-ngosan dan peluh yang mengucur deras. Syukurlah, ternyata aku hanya bermimpi. Aku bangkit dari ranjang lalu membuka pintu kamar. Seketika aroma opor dan sambal goreng menusuk penciuman. Aku bergegas keluar dan mendapati Sally duduk di meja makan depan Amel. Peter, ayo makan. Iya, Mah. Kenapa Mama memasak opor dan sambal goreng? Kenapa juga ada Sally di sini? Tok tok tok. Seketika mataku membulat dengan jantung berdebar sangat kencang. Perlahan aku menoleh ke arah pintu utama. Biar Amel saja yang buka, Mah. Amel bangkit dari meja makan lalu berjalan ke pintu. Tangannya sudah memutar kunci dan juga handle pintu. Jantungku berdebar semakin kencang dengan peluh yang semakin deras membasahi pipi. Hening.
Sally dan Mama bangkit untuk menghampiri Amel. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Mimpiku tidak boleh jadi kenyataan. Tidak. Aku berlari menarik Sally dan Mama lalu menyuruh mereka untuk diam di tempat. Kemudian aku menghampiri Amel yang sudah membuka pintu. Amel! Gadis itu terkejut, apalagi saat aku menarik tangannya dengan keras hingga Amel jatuh menubruk tubuhku. Sosok yang sedang berdiri di depan pintu itu memandang kami bergantian. Kakak apa-apaan sih? Ujar Amel sembari bangkit. Aku ikut bangkit dan menepuk celana yang terkena debu. Amel menghampiri sosok tersebut, lalu meraih satu plastik putih yang diulurkan padanya. Makasih ya Pak, bayarnya sudah pakai aplikasi ya? Iya Mbak, saya permisi. Aku garu-garu kepala yang sejatinya tidak terasa gatal sama sekali. Amel melotot ke arahku dengan bibir manyun 5 cm. Kamu kenapa Peter? Tanya Mama. Iya kamu ngapain sih? Kasihan Amel jadi ketiban gajah, celetuk Sally. Aku tidak bisa berkata-kata karena bibirku keluh tertutup oleh rasa malu. Kukira mimpi burukku tadi akan menjadi kenyataan. Rupanya aku salah. Sepertinya aku butuh piknik. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kisah ini hingga selesai. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.